Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh dulu Pak. Ini karena kita kondisinya sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan sebenarnya sudah alumni juga ya? Alumni juga. Oke, kita juga udah alumni Pak. Alumni juga ya, sama gitu ya. Tapi tetap harus jaga prokes Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di kajian Profila. Di sini kita temanya ngebahas tentang sharing bisnis, dan bisnis yang kita bahas di sini justru bisnis yang orang agak bingung kok bisa cuan di tengah pandemi. Jadi itu bisnis wedding organizer ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut Bapak Fatur Azwir. Selamat Pak. Terima kasih. Oh, udah dulu sih Pak. Ya udah, jadi pembicara dari sana. Ceritanya baru datang Pak. Nanti tinggal diedit aja ya. Oke, siap. Nah Pak, mau mulai dulu mungkin Pak, lepas. Silakan. Ini kan ceritanya karena kita berdua ini cerita talk show. Oh, talk show. Jadi kasih pertanyaan lah. Oke. Yang ini. Kalau talk show itu biasanya ada laptop ya. Iya. Jadi Talk show ya. kita udah kembali ke laptop. Ya udah, oke Pak. Gini Pak, jadi kan pas kita dapat briefnya tuh ada pembicara nih wedding organizer yang bertahan di tengah pandemi, tapi dapat cuan juga. Sebelum kita nyampe sana Pak, mau nanya dulu. Sebelumnya Pak Fatur ini apa sih backgroundnya? Backgroundnya saya ini pengangguran. Saya kira backgroundnya tembok. Jadi pengangguran. Jadi oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah belakangan secara puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita kumpul pada sore hari ini. Alhamdulillah. Dalam rangka beribadah sebenarnya. Jadi walaupun kita kumpul untuk ngobrolin bisnis kan cenderung urusan dunia ya, betul ya. Bisnis itu urusan dunia, tapi bisa nggak sih sama Allah itu dicatat sebagai ibadah? Kalau berkembang. Iya. Jadi karena kan pada prinsipnya apapun yang mubah itu bisa jadi punya nilai ibadah ya. Karena sesuai dengan niat. Betul. Ya, jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempersatukan kita di sini pada sore hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga mudah-mudahan menjadi nilai ibadah juga kita di bulan Ramadan ini. Sebenarnya tadi pertanyaan apa? Udah ada pertanyaan apa? Profilnya Pak Fatur dulu. Oke. Pak Fatur nih. Pak Fatur ini orang mungkin Pak Fatur siapa? Ya, oke. Jadi kalau saya sendiri biasa dikenal Pak Azwir, nama saya Muhammad Fatur Rahman sebenarnya. Muhammad Fatur Rahman. Oke. Tapi lebih sejak beberapa tahun lalu memperkenalkan diri sebagai Fatur Azwir supaya lebih mudah di googling, supaya lebih mudah ketemu. Karena pasaran Muhammad Fatur. Ya, karena Muhammad Fatur Rahman ketika ada di googling ini dari penjahat sampai pejabat ada. Serius? Gitu ya? Iya. Dari pejabat sampai penjahat ada. Makanya kita pakai Fatur Azwir. Fatur nama kita, Azwir nama ayah. Oh, oke. Jadi Fatur bin Azwir ya? Fatur bin Azwir. Fatur Rahman juga. Jadi ceritanya kita langsung ke cerita ya. Boleh. Cerita kenapa bisa mulai bisnis wedding ini. Sebenarnya itu bermula dari ketika Anda nikah. Oke. Anda nikah itu di di Oktober 2016. Kondisinya saat itu nggak punya pekerjaan. Jadi kan stigmanya orang kan kerjaan itu ya berarti kita masih punya jadwal ngantor Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Jadi pada saat itu bisa dibilang kalau ngikutin stereotipnya kita pengangguran, nggak punya penghasilan bulanan secara jelas, nggak punya jadwal kerjaan yang jelas, jadi gampang kita sebut pengangguran. Walaupun pada saat itu kita ngomongnya pebisnis. Oke. Tapi nggak tahu apa yang dikerjain sebenarnya. Tapi istrinya mau ya Pak? Alhamdulillah itu dia rahmat dari Allah. Jadi Anda kan nekat nih, Anda nikah tanpa tabungan, tanpa pekerjaan segala macam. Sebenarnya yang lebih nekat dari Anda itu ada istri Anda. Kenapa dia mau? Masya Allah. Itu rahmat dari Allah. Tapi nggak pakai. Kita nggak pakai dukun bertindak di sini. Jadi setelah itu kita balik lagi tujuan kita nikah kan ibadah. Sepakat ya teman-teman semua ya. Kemudian kita sebagai suami itu juga punya, ketika udah menikah udah bukan statusnya udah nggak kayak sebelumnya lagi. Betul. Tanggungannya udah nggak kayak kemarin lagi. Kalau kemarin Anda masih bisa nyantai dengan penghasilan yang nggak jelas,
kan masih buat puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalkan gitu ya, tapi kan ada istri sekarang. Sedangkan kita para laki-laki ini rijalun qawwamun 'alan nisa bima fadlallah, ya kan, kita ini para pria ini jadi pemimpin bagi wanita karena atas apa yang Allah berikan kelebihan di atas kita. Salah satunya adalah dari sisi nafkah, ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah kayak gitu. Makanya dari situ kita juga mikir bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan status saya sebagai suami terhadap si istri saya ini, kan kayak gitu ya. Mulai dari situ nyari apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjain. Dari situ mulai, oh iya, karena kemarin ada nikah tuh, alhamdulillah vendornya oke, dekorasinya bagus, makanannya enak. Ya udah, kenapa kita nggak jualin ini? Karena saat itu basicnya punya sedikit pengetahuan tentang internet marketing. Jadi cuma berdasarkan itu aja. Tahun berapa itu? 2016. Nikah tahun 2016. Jadi di Oktober 2016, kemudian di November 2016-nya, oh yaudah itu mulai aja jualan. Jadi saat itu belum ngomongin bisnis ya? Belum ngomongin bisnis, masih jualan aja. Tahu kan ya? Bro Dika tahu kan ya? Bedanya bisnis sama jualan ya? Iya, tapi boleh dijelasin. Ya. Sama jualan. Jadi gini, kalau misalkan di sini kan atau contoh yang mana? Contoh teman-teman pada tahu gado-gado kan ya? Anggaplah di salah satu tempat di Bekasi itu ada gado-gado yang enak banget. Yang jualan itu orang fisiknya gemuk, nah gitu. Jualannya tuh enak banget, gado-gadonya enak banget. Sampai dikenal orang-orang itu gado-gado Bu Gendut misalkan. Tapi ketika misalkan pada suatu saat si Bu Gendut ini nggak bisa jualan, apa yang terjadi? Bisnisnya kan tentu aja bisnisnya ya udah tutup dulu. Sementara Bu Gendut itu nggak bisa jualan, ya udah bisnisnya tutup dulu. Ada lagi gado-gado yang lain, rasanya mungkin nggak bisa dibandingin sama gado-gadonya Bu Gendut ini. Bisa jadi gado-gado yang Bu Gendut itu lebih enak. Tapi dia itu udah punya sistem. Anggaplah kita sebut namanya yang gado-gado Boglo misalnya. Yang punyanya misalkan yang punya namanya Boglo nih. Kalau Boglo ini kagak bisa jualan hari ini, tetap bisa terjual nggak gado-gadonya? Bisa. Karena dari sistem udah jadi bisnis. Sedangkan gado-gado Bu Gendut itu enaknya luar biasa, nggak bisa berjalan terus ketika si ibunya ini nggak bisa jualan, penghasilannya terputus. Betul kan ya? Jadi pada saat itu kita mulai, ya udahlah, kita mulai dengan apa yang bisa kita kerjain dulu, jualan lah. Ya, jadi mulai jualan paket pernikahan. Saat itu masih jualan paket pernikahan dengan basic SEO yang nggak seberapa itu, tapi alhamdulillah. Jadi jualnya paket pernikahan. Jualnya paket pernikahan. Dari tahun 2016 ya. Berarti baru nikah langsung ya? Baru nikah langsung. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian udah mulai ada klien-klien yang masuk, klien-klien yang deal. Dan itu tentunya nggak lepas juga dari janji Allah yang menjanjikan rezeki bagi orang-orang yang menikah. Gitu kan. Nah, terus setelah itu kita berjalan itu jualan paket pernikahan beberapa setahun, 2 tahun, sampai 2,5 tahun. Sampai di April 2019, ini baru dapat klien yang benar-benar WO aja. Jadi dapat klien itu dari teman MC yang ngajak tuh ada klien yang butuh ini. Mau di handle nggak? Ada klien yang butuh WO, mau di handle nggak? Nah itu disini. Pada saat itu klien pertama Memo Pro acaranya bisa dibilang kalau karena ini susah ya, berisik lagi. Aku ya. Bro, ambil dari belakangnya, dari luar juga dari pokoknya dibanyakin kayak gitu karena nih gue kayak gini pasti pakainya gambarnya lagi ngobrol. 3, 2. Jadi ada klien di April 2019, April 2019 ditawarin tuh ada klien WO nih, butuh WO. Sebenarnya kita udah biasa nge-organize wedding, tapi bukan sebagai WO yang profesional. Ya. Jadi ya udah ada klien wedding, kita bantu provide apa kebutuhannya, kita bantu koordinasi, kita bantu eksekusi di lapangannya. 2019 ya, jadi setelah 2,5 tahun baru nanganin klien. Iya. Jadi kalau sebelumnya kan hanya cuma
jualan doang. Jualan. Mereka mau nikah, nih Anda ada paketnya di gedung ini, Anda mau pilih yang mana, udah selesai urusan. Oke, itu jadi kayak jualan paketnya orang lain gitu ya? Jualan paket orang lain, Anda dapat komisi Digital marketing dari digital marketing. Oke. Nah, di 2019 baru mulai itu ada dapat klien itu bulan April. Jadi tahun ini ulang tahun kedua Memo Pro. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Memo Pro pada bulan ini baru usianya baru 2 tahun. Tapi alhamdulillah udah dapat klien-klien yang alhamdulillah bisa cukup lah ya untuk mengembangkan bisnis ini. Kliennya di kita Alhamdulillah dari kita. Ini dari kita bukan hanya nikah lagi enggak. Tapi hari ini ente nikah, besoknya ini rekomendasiin ke teman. Oke, referral ya. Referral. Ya. Jadi karena kan yang ini kan kayak gitu ya bisnisnya ya. Terus ya udah berarti kan pas baru umur 1 tahun di wedding. Baru umur 1 tahun wedding kena pandemi. Ya. Jadi ini aneh nggak banget, ada klien yang awalnya nikah di tanggal 5 April 2019. 2020. Awal harusnya klien ini nikah di 5 April 2020. Kita udah sampai di Maret 2020 nih. Pas di Maret 2020 kita nikah. Oke. Kita nggak boleh ada acara ini. Dari situ kita puasa. Yang harusnya ada klien beberapa, kita harus cut semua, harus refund uang. Jadi refund lagi. Refund. Tapi alhamdulillah, masya Allah kita dapat klien yang enak. Yang kan gini. Ini kita bukan badan. Boleh ya? Ya udah. Tapi juga nggak mau bahan. Jadi ada klien, anggaplah mestinya ada refund itu 1.000. Refundnya 1.000 paket. Plus 1.000 rupiah, biar gampang. Harusnya refund 1.000 rupiah, tapi kan ketika event itu udah hamil 1 minggu atau hamil 2 minggu, kita tuh dibayar udah jelas nih, oh dari 1.000 rupiah ini ada profit sekian rupiah. Oke. Padahal saat itu profitnya udah terpakai. Sudah terpakai duluan. Karena ini yang perlu jadi catatan buat teman-teman semua, jangan sampai pakai profit di awal. Ini pembelajaran yang mahal yang cuma dialami sama praktisi. Kita nggak bisa cuma di kuliah, mungkin emang sih dijelasin udah tercatat sebagai pemasukan ketika eventnya udah berjalan. Sebelum event berjalan dia masih masuk urutan, kayak gitu. Tapi di lapangan ketika kita megang uang, kemudian kita nggak hati-hati, itu bisa terjebak di situ karena merasa punya uang. Makanya banyak kasus-kasus WO yang abal-abal model kayak gitu, karena mereka udah pegang uang duluan. Bisa jadi emang niatnya jelek, bisa jadi emang nggak punya niat jelek, tapi kena apes. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Ana udah pakai potensi profit, sebelum acara berlangsung. Karena aku mikir ya udah tinggal minggu depan udah beres sih. Kalau ada PSBB, acara nggak boleh dilaksanakan, klien minta refund. Apa yang terjadi? Kan gitu. Itu banyak yang bikin ambiar. Itu yang bikin was-was. Bikin ambiar ya. Tapi yang namanya kita bisnis, modalnya apa sih mas? Modal uang perlu nggak? Perlu juga sih. Modal uang perlu. Tapi ada yang lebih mahal daripada modal uang, kepercayaan dan nama baik. Itu dia ketika udah kejadian kayak gitu, kan pilihannya ada dua nih. Kita kembalikan, kita ngomong atau kita ngemplang. Kita ngemplang, ya udah itu dapat tuh profitnya. Tapi udah cuma sampai situ aja, bisnis kita hancur. Itu ya, nama baik kita hancur dan nggak mungkin dapat klien lagi di situ. Tapi di situ kita nggak punya pilihan lain, ya udah selain ngomong sama pengantin sama orang tuanya, udah kita bilang ibu, maaf, saya harusnya refund 1.000, tapi ternyata saya cuma bisa refund sekian karena ada sekian rupiah yang sudah terpakai. Jujur, karena ya nggak ada opsi lain, ini udah nggak ada kok. Kita nggak punya pilihan lain selain pasang badan. Dalam mempertanggungjawabkan itu. Itu yang mahal tuh. Mau digimanain juga ya udah deh, kita siap aja. Yang penting ngomong, saat itu ngomong tuh di rumahnya dimasakin bakso sama ibunya, masya Allah itu baik banget. Tapi Jadi ke rumahnya calon pengantin. ke rumah calon pengantin, di situ ada si calon pengantinnya, calon suaminya, sama orang tuanya. Itu rasanya mungkin ngalahin sidang skripsi gitu ya. Karena ini real life gitu ya. Laporan tanggung jawaban itu. Ya udah,
ya udah Bismillah kan kita bisnis niatnya baik, niatnya ibadah, ada kejadian ya harus kita bertanggung jawab kan. Dan masya Allah di situ yang bikin beneran terharu, ibunya cuma ngeliat berapa mas? Oh, yaudah lepas, kamu diikhlasin sama dia. Ini cuma balikin duitnya yang ada di kas saat itu, balikin. Dan akhirnya kan pelaksanaan acaranya mundur tuh beberapa bulan. Nggak jadi. Nggak jadi, mundur pindah lokasi. Dan masih tetap pakai kita. Kalau masih pakai kita, selesai acara kita masih diamlokin lagi sama itu. Masih diamlokin. Di situ gue ngerasa, oh gila emang bisnis ini emang tentang kepercayaan, tentang nama baik. Ketika kita ketemu orang yang pas, ketika kita ketemu orang yang tepat, uang tuh udah bukan menjadi masalah lagi. Yang penting kita we give them the best, kita kasih yang ya kita bisanya apa, kita jujur. Di situ jadi catatan khusus buat yang ngobrol. Sejak saat itu tuh gue nggak pengen duit lagi. Jadi langsung udah pakai orang keuangan kan? Udah pakai orang keuangan. Ya, jadi karena disadari oh ternyata gue bukan orang yang cocok untuk pegang duit besar lama-lama. Akhirnya ini dia bisnis kita delegasikan. Kita nggak bisa ngeliat kerjaan semuanya sendiri. Nah, awalnya di situ ceritanya sampai alhamdulillah pandemi kita puasa tuh beberapa bulan beneran. Iya. Kita beneran dari bulan Maret kalau iya lah, anggaplah setengah tahun lah ada. Setengah tahun beneran full sama sekali nggak ada pernikahan karena sama sekali nggak boleh nikah di luar Jawa itu nggak boleh. Kalau mau nikah uang, buat apa pakai WO, orang cuma datang betul nikah, ya udah selesai kan betul. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah berikan kelancaran. Dan sebenarnya ini bro yang penting sih. Jadi kan kita usaha ini biar ini kan cuma aktivitas fisik gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita pegang bolpen, kita lepas bolpennya jatuh kan dia kena ke meja ini. Ya. Tapi dia kena ke meja ini tuh karena dua faktor gue lepas bolpennya sama faktor gravitasi. Ya. Hukum alam yang udah pasti ada. Salah. Ya. Ini yang sebenarnya terjadi juga di dunia kita. Jadi beberapa waktu lalu gue juga mempelajari tentang yang namanya law of vibration, vibrasi ya, kayak gitu. Law of vibration, ya semacam kayak gitu. Jadi ini ada risetnya David Halpin yang riset tentang vibrasi manusia. Kita kan bro, boleh tolong rapiin sedikit dong. Jadi kan ini balik lagi tentang perjalanan ke dalam. Jadi bisnis ini bukan cuma sekedar kita action, kita melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mau, tapi juga tentang bagaimana feel-nya kita melaksanakan itu. Jadi sebelum, ini balik lagi sejarah lagi. Dimana sebelum gua nikah itu, ini sorry ya, ada yang pakai gua, ada yang pakai aneh, ada yang ya. Santai ya. Jadi sebelum gua nikah tuh, gue ikut MLM tentang kesehatan yang emang sih gambaran besarnya itu bagus, nolong orang. Kan produk kesehatan nih. Iya. Ini ditujukan langsung nolong orang sakit dikasih ini, insya Allah sembuh mudah-mudahan dengan izin Allah. Tapi ternyata feel-nya gue tuh ketika ngejalanin itu, setiap ketemu orang sakit tuh seneng. Wah, bisa ada duit nih. Tapi kan jadi orang sakit sama dengan cuan. Iya, orang sakit sama dengan cuan. Sedangkan orang sakit itu sedang struggling dia, sedang kesusahan. Di situ feel-nya nggak dapat. Akhirnya ketika ketemu peluang ini orang menikah kan orang happy. Iya. Yaudah deh, gue bantuin gak dapet cuan, dia happy, gue happy. Betul, selesai urusan. Alhamdulillah. Nah jadi ketika gue ngejalanin itu dengan rasa feel yang happy, gue gak mempermasalahkan orang yang jalanin MLM kesehatan atau jualan produk kesehatan lain ya. Karena memang ketika niatnya dia betul, ya insya Allah itu berkah buat mereka. Para dokter, para tenaga kesehatan, para penjual herbal, itu insya Allah berkah buat mereka ketika niatnya betul. Cuma permasalahannya itu ada di gue niatnya gak betul untuk menolong orang yang kesakitan. Jadi nyadar diri. Jadi sadar diri, kita nggak main di situ lagi, kita pindah. Di sini ada orang nikah itu ibadah. Tugas gue adalah bantu mereka untuk beribadah. Jadi kayak gitu. Resepsi pernikahan itu kan awalnya adalah cara orang untuk tasyakur, bersyukur merayakan pernikahannya dia. Resepsi pernikahan hukum awalnya adalah sunnah atau bahkan wajib. Yang
intinya menciarkan pernikahan, bahwa ada pernikahan, ya, ada haram yang menjadi halal. betul. Walaupun pada pelaksanaannya kita nggak bisa bilang resepsi pernikahan betul-betul ibadah isinya. Ya. Dengan pada pelaksanaannya tetap di situ ada musik, tetap Yang ibadah ini nggak boleh. Iya, yang ibadahnya nggak boleh. Tapi pada resepsinya diperbolehkan. Cuma itu dia, kita berusaha sebisa mungkin gimana caranya supaya meminimalisir gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa jadi ibadah. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang gimana caranya cuan saat pandemi itu, ini nggak ada rahasianya sebenarnya. Karena yang kita lakukan, yang memang perlu lakukan adalah tetap moving, tetap bergerak. Karena kan emang nih ketika awal-awal pandemi nyerang, kita benar-benar mau ngapain lagi nih, udah mati kutu. Karena emang udah nggak boleh gerak, Jadi udah saat itu kita terilhami untuk bikin kayak panduan pernikahan, video itu, dan itu melakukannya effortnya besar sekali. Itu dia online, jadi ada bikin rekaman kayak gini nih, udah nyetak background segala macam, siapin silabus materi, siapin handout, udah nyiapin kayak gitu tuh. Investasinya lumayan besar, dan investasi waktunya. Alhamdulillah nggak berhasil. Padahal di bayangan tuh udah bisa nyetak buat banyak banget ini. Sharing maksudnya. Iya, sharing maksudnya. Dan ini kan gini, orang kita pakai WO itu udah ngomongnya jutaan sampai puluhan juta atau bahkan seratusan juta kok orang pakai WO. Ini jual nih paket panduan pernikahan harganya cuma 200.000. Yang di bayangan saat itu pas jadi 1.000 orang beli udah dapat 200 juta. Bayangannya kan enak nih, manis kan. Tapi pelaksanaannya udah dapat banyak 400.000 doang dari situ. Jadi laku dua. Itu juga yang satu dari saudara, yang satu nggak tahu dari mana. Tapi di situ ternyata Allah kasih jalan rezeki yang lain. Jadi maksudnya kan dengan anda bikin kayak gitu, anda cari-cari teman siapa yang bisa support anda gitu kan ya. Ketemu satu orang, buat sharing-sharing, dari disitulah terbuka cakrawala baru, wawasan baru. Oh ternyata bisnis tuh kayak gini, bisnis tuh kayak gini. Yang alhamdulillah kita jalanin satu-satu pelan-pelan. Ya alhamdulillah sampai memori yang sekarang ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin rahasia cuannya ada di mana, nggak ada rahasianya kecuali kita terus bergerak. Karena kan gitu. Tahu pernah main bola kan ya? Pernah main bola. Main bola itu durasinya berapa lama? Sekitar 45 menit kali dua. Nah, ini juga dengan bisnis. Pertanyaannya, bisnis ini permainan atau bukan sih? Permainan ya. Game ya. Tapi yang jadi masalah nggak ada finishnya loh. Kalau main bola jelas nih menang kalah. Ente akan menang kalau ente nyetak gol lebih banyak dari lawan. Kalau bisnis menangnya kayak gimana? Beda-beda. Bisnis itu kalau ada buku yang direkomendasikan sama teman-teman itu bahasanya adalah bisnis ini adalah infinite game. Game yang tidak infinite game. Jadi game yang tidak terbatas. Kalau bola jelas 2 kali 45 menit tambah injury time. Itu infinite, sudah jelas batasannya. Iya. Kalau ini 1,5 jam udah beres tuh bola. Atau mentok-mentoknya 2 jam. Ya jadi kayak gitu. Sedangkan kalau bisnis ini infinite game. Maka ketika kita main di infinite game ini, persoalannya adalah bukan menang dari siapa, bukan menang ketika kita bertanding sama lawan, tapi gimana caranya supaya kita tetap survive, kita tetap bertahan, kita tidak kalah. Karena kalau di permainan game bola yang di infinite game itu, yang kalah adalah yang nyetak skor lebih sedikit. Sedangkan di infinite game itu, yang kalah adalah yang dia keluar dari game itu. Jadi itu dia rahasianya adalah kita benerin mindset kita dulu. Jadi bener dulu mindset itu yang utama. Jadi tentang pemahaman bahwasannya bisnis ini wajib, bisnis ini memang harus kita lakukan. Kemudian berbicara tentang niat bisnis itu apa sih? Kalau buat tadi bisnis itu niatnya emang membantu orang, tapi ketika membantu orang yang sakit malah nggak dapat feelnya. Gue membantu orang untuk happy malah lebih bilang sebetulnya. Kemudian sama pemahaman bahwasanya bisnis ini infinite game, jadi nggak ada batasnya,
bisa jadi Memo Pro masih akan hidup sampai 20 tahun ke depan, sedangkan boleh cuma 2 kali 40 doang kayak gitu. Bisa jadi Capilla ini sampai 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan berkembang lagi dan kayak gitu, kurang lebih. Masya Allah. Ya, yang bisa saya tangkap tadi Pak ya, dari Bang Fatur itu adalah Memo Pro ini pertama mengedepankan masalah kejujuran. Ketika pada masalah di keuangan ya, yang di awal-awal itu beliau punya pilihan untuk kabur dan tidak mengembalikan duit atau dengan berbagai alasan, tapi beliau memilih untuk jujur dan bahkan itu yang membuat klien justru berkelanjutan atas izin Allah ya, atas izin Allah. Kemudian mindset untuk membantu orang dan juga mindset bahwa Dev ini terus berjalan, yang kalah adalah yang berhenti dari kata saya winner never quit. Winner never quit. Jadi ketika kita quit, ya berarti kita kalah. Jadi kunci itu cuma tiga itu sebenarnya. Tetap berjuang, kedepankan kejujuran ya, tetap kejujuran, sampaikan apa adanya, dan mindsetnya adalah kita berbisnis adalah untuk membantu orang. Jadi kalau nanti Allah akan berikan jalan, rezeki dari arah yang kita sampaikan. Benar di sana-sana. Benar di sana-sana. Karena emang ini balik lagi, kita masih punya beberapa menit lagi ya. Kita break dulu. Oke, iya, lo mau buka apa? Biar langsung dibikin. Nanti kita edit. Tolong Ida nanya, Ida nanya nih, ya. 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ada sponsor dari Capilla ya. Capilla, thank you. Capilla itu kan katanya kopi, teh sama rempah. Kopi, teh, rempah. Kopi dan rempah. The best itu ada rempahnya tuh. Kita sangat rekomend cobain teh susu Sahara. Teh susu itu resepnya dari India. Masya Allah. Oh, ini pasnya juga ya? Iya. Beliau dari Pakistan. Luar biasa. Sampaikan satu. Oke, boleh. Yang kita ikut sama rekomendasi itu teh susu Sahara. Panas dingin. Dingin banget. Dingin. Oke. Ya. Ini sekalian saya mau klarifikasi ya. Capilla ini artinya rombongan pedagang, bukan khilafah. Bukan khilafah. Ribut tadi kalau khilafah ya. Capilla. Oke. Kayaknya di sini ada yang mau nanya ya. Ada. Gak apa-apa, yang nanya nanti dapat hadiah. Mas mau nanya? Hadiah teh manis. Oke, silakan Mas. Pertanyaannya Mas? Kalau WO Memo Pro, kalau pas pandemi ini kita memikirkan batasannya apa aja nih, terus pengaturannya kayak gimana gitu, soalnya ya saya insya Allah bulan depan. Baru ngerti. Jadi pertanyaannya adalah batasan apa ya maksudnya? Acara. Batasan acara selama pandemi seperti apa? Kemudian satu lagi apa tadi? Ini batasan acara. Ya, maksudnya mungkin pengaturan. kalau dulu kan acaranya tuh 2 jam, kemudian berapa ribu orang, terus tergantung ketersediaan makanan. Kalau sekarang bagaimana? Oke, terima kasih. Ini secara umum ya, bukan cuma untuk Mas yang tadi kan pertanyaan aja. Jadi pada prinsipnya sekarang regulasinya sebagian besar venue itu kapasitasnya maksimal 50% dari jumlah kapasitas normal. Jadi kalau kapasitas gedung normalnya 1000 orang, berarti sekarang dibatasi sampai 500 orang aja. Kemudian tetap menjaga physical distancing khususnya untuk akad nikah, karena pas proses akad nikah kita bisa setting itu kursinya, kita kasih jarak 1 meter 1 meter, kemudian tetap ada hand sanitizer dan segala macamnya. Intinya protokol kesehatan tetap dijaga selama acara berlangsung kayak gitu. Jadi untuk batasannya ya udah percaya aja sama WO, insya Allah mereka udah tahu kerjaan kayak gimana. Jadi kalau masuknya pakai WO Memo Pro, karena sudah di cover semua lah, jadi tinggal datang aja ya. Jangan jadi alasan buat tunda-tunda pernikahan, karena nikah tuh segerakan ya. Minggu depan. Bulan depan. Kalau bisa minggu depan sama. Oke, ya satu lagi. Oh iya, ada Mbak dari Mbak. Siapa Mbak?
Monggo silakan. Bagaimana menerapkan konsep saat new normal pada Oke. Gimana sih cara cari calon yang benar gitu? aduh berat tadi kalau gitu konsepnya ya Mas ya. Ya, jadi pertanyaannya beliau adalah apakah Memopro juga menyediakan paket pernikahan sekaligus filmnya? Gimana? Nah, ini pertanyaan banyak kita dapatkan dari teman-teman ya. Jadi kalau jodoh ya kita cuma bisa lagi jualan karena kita nggak punya kapabilitas di situ. Pada prinsipnya ketika udah dapat jodohnya ya tinggal kontak kita akan laksanakan pernikahan secara kalau kondisinya masih new normal kita akan laksanakan new normal ya tadi dengan pembatasan kapasitas, kemudian jarak tempat duduk dan seterusnya. Tapi loh, saya sebenarnya ada cerita menarik lagi tentang yang tidak disangka-sangka. Gimana? Boleh? Jadi sebenarnya malah ketika kita memaksimalkan usaha, kemudian kita melepaskan hasil, di situ kita bisa dapetin potensi terbaik gitu, dapetin hasil terbaik gitu. Jadi Memopro ini pernah dapetin klien terbanyaknya dan pernah dapetin potensi terbaik itu ketika seperti itu kita udah melakukan usaha semaksimal mungkin, kemudian ya udah pasang lagi karena kondisinya kayak gini mau gimana lagi. Jadi ketika udah mikir yang penting kita usaha, kemudian udah pasrahin lagi mau kayak gimana lagi, malah ada klien masya Allah luar biasa sekali. Pas pandemi. Jadi baru bulan Januari lalu. Jadi Memopro anggaplah kalau kemarin masih ini kita bukan harga lagi nih. Jadi Memopro itu paket akad nikahnya, paket PO-nya itu kemarin masih di angka 7,5 juta per event. 7,5 juta? Iya, itu jasa WO-nya saja. Di pandemi malah dapat yang 12,5 juta dan dapat 15 juta Per paket ya? Iya. Ini kenapa murah sekali ya Pak? Tahu? Ini masih murah karena masih masuknya entry levelnya yang itu kemarin paket pernikahan. Oke. Jadi memang masih belum besar, tapi alhamdulillah udah menuju sana. Makanya kemarin 7,5 juta, sekarang udah di 12,5 juta. Coba kalau misalnya dari paket apa keunggulan Memopro ketika dibandingkan dengan WO yang lain? Kita nggak berbicara tentang angka ya, kita nggak berbicara tentang harga kami lebih murah ya. Karena yang lebih murah juga banyak yang lebih murah. Jadi 7,5 juta itu bukan untuk paket keseluruhan ya, itu jasanya saja ya. Karena kalau ngomongin yang lebih murah, ya banyak yang lebih murah, yang mahal jauh banyak yang lebih mahal. Tapi pada prinsipnya ini sebenarnya lebih enak kalau di yang ngomongin lain-lainnya udah nanti ada sama testimoni ya. Mungkin ada beberapa testimoni jadi bisa kita masukin juga. Jadi nanti ya misalkan itu yang klien yang uangnya udah kita pakai duluan, terus tetap pakai kita, kemudian setelah acara kita masih dikasih amplop lagi, itu malah adalah bukti-bukti bahwa kita serving dia expectation-nya lah. Ya. Kita memberikan service di atas apa yang mereka ekspektasikan. Jadi kedepankan servisnya. Jadi memang harga kami belum bisa dibilang mahal. Walaupun sebagian orang bilangnya ini kemahalan. Jadi tergantung marketnya. Jadi memang kita sekarang sedang naik kelas, sedang menuju ke sana, sedang naik kelas. Dan alhamdulillah Allah kasih itu. Jadi ini balik lagi materi kenapa bisa jual tentang doa. Jadi saat itu lagi hujan doa saja. Iya. Anda main sama anak-anak yang hujan-hujan ke depan rumah. Sambil lagi gendong anak-anaknya, peluk, lalu apa? Ya, itu ya walau pandemi. Di saat itu nggak tahu mesti ngapain, di saat itu nggak tahu mesti gimana ini bisnis supaya bertahan, gimana caranya supaya dapur terkumpul. Tapi alhamdulillah kebesaran Allah, ya alhamdulillah itu dikasih jalan dan Allah Memopro diajak naik kelas kami. Itu jadi kalau ngomongin rahasia jual dari mana, ini nggak ada apa-apanya Memopro, semuanya pertolongan Allah. Kita cuma berikhtiar, maksimalkan ikhtiar, dan semuanya dapat
Ada yang mau nanya lagi mungkin dari yang ada yang mau nanya lagi? Saya udah tahu belum tahu di WhatsApp. Berarti lagi. Oke. Ya, ngomong masalah doa saja, kita sudah mendekati waktu berbuka. Waktu ini adalah waktu di mana sebaiknya kita berdoa. Jadi mungkin kita coba saja caranya. Terima kasih kepada Bang Fatul Agir dengan Memo Corona, insya Allah semakin sukses, semakin bisa scale up dan semakin bisa membantu banyak orang agar pernikahannya menjadi lebih besar. Terima kasih, begitu juga dengan Bang Ika dengan kafilahnya. Sama-sama. Semoga semakin, karena kan tujuan kita pertemuan pada sore ini memberikan manfaat. Betul, kita sharing-sharing. Jadi orang ngopi di sini tuh bukan cuma sekedar ngopi doang, tapi mendapat sesuatu yang lebih dari itu. Insya Allah boleh undang lagi mungkin kalau mau sharing-sharing mungkin tentang jodoh gitu. Iya, barangkali ada yang ngopi di sini butuh WO ya. Ya, sama belakang aja. Tempat di ini sangat Tempat belakang ya, sama nikahan. gimana? Promosional buat Tinggal konsepnya kita atur. tinggal masuk ya. Boleh. Ya, bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih. Paling itu saja dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak juga. Ya, kita mungkin ucapkan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.